Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan diskusi terkait dengan fungsi perencanaan dalam manajemen keperawatan. Kemarin masih ingat nggak, fungsi-fungsi manajemen? Diingat-ingat ya. Fungsi manajemen itu ada POAT. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, selanjutnya adalah actuating, yang terakhir adalah controlling. Dan ini fungsi pertama yang akan kita jelaskan. Sama dengan proses keperawatan, tahap pertama adalah pengkajian. Kalau pengkajiannya belum betul, otomatis tahap yang selanjutnya salah. Sama seperti ini perencanaan dasarnya nggak kuat, otomatis nanti di organizing, actuating, dan controlling juga kurang. Oke, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Jadi perencanaan ini merupakan fungsi dasar. Jadi ini merupakan fungsi pertama dan utama, fungsi pertama dan utama. Jadi di perencanaan ini itu menggambarkan kita itu mau ngapain sih, apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya kalau memang sudah tercapai, indikatornya apa sih? Selanjutnya adalah ditentukan juga siapa saja yang akan melaksanakan, terus apa yang harus dilakukan selanjutnya. Putri, apakah ini terintegrasi sama dengan perencanaan dalam keperawatan, dalam proses keperawatan? Ya sama. Di proses keperawatan, di perencanaan pun dia pasti akan ngomong tentang tujuan apa yang akan dicapai, selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Terus ini tadi dalam kerangka pikir keperawatan, perencanaan adalah tahap untuk jadi kalau di proses keperawatan, di tahap perencanaan sendiri, itu langkah yang pertama adalah dia menentukan dulu prioritas diagnosa keperawatan. Misalnya ada 3 diagnosa keperawatan, berarti diurutkan dulu. Setelah diurutkan, selanjutnya adalah ditentukan tujuan dan kriteria hasil. Setelah tujuan dan kriteria hasil, selanjutnya adalah menyusun tindakan. Tindakan apa agar tujuan tadi bisa tercapai? Oke, ini batasan perencanaan juga sama ya. Ya dia bukan hanya, dia menjadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya, gitu ya. Eh, saya bilang lagi bahwa di manajemen pasti ngomonginnya adalah efektif dan efisien. Terus tujuan perencanaan, kenapa sih harus perencanaan? Apa-apa harus direncanakan? Ya biar ada arahan dan biar terkoordinasi. Misalnya, seminggu ke depan pertama tujuannya, aku ingin misalnya, aku ingin kalian punya visi misalnya di semester ini pengen IPK-nya 3,5 misalnya. Berarti kan otomatis dengan tujuan tadi, berarti nanti setiap minggu kalian akan ngapain. Nah, itu akhirnya memberikan jalan bahwa aku harus bagaimana. Itu adalah tujuan dari perencanaan. Yang kedua adalah mengurangi dampak perubahan. Walaupun memang hidup itu pasti berubah ya, bahkan yang nggak berubah sendiri itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi semua semua yang ada di kehidupan kita itu pasti akan mengalami perubahan. Lah dengan adanya perencanaan itu otomatis di perencanaan kan kita sudah banyak alternatif. Sehingga harapannya ketika ada perubahan, kita tetap sudah punya planning. Aku mau ngapain seperti itu. Selanjutnya adalah menetapkan standar standar pengontrolan atau pengendalian. Jadi karena ini perencanaan itu adalah tahap dasar, otomatis dia akan jadi dasar untuk tahap selanjutnya. Kan tadi POATS ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Gimana caranya atasan bisa ngontrol? Ya otomatis dia harus punya dulu dasar perencanaan. Seperti itu ya, ada gambaran ya. Selanjutnya adalah meminimalkan hasil yang sia-sia dan kegagalan. Ya karena sudah direncanakan dari awal ya harapannya hal-hal yang tidak efisien, hal-hal yang boros ya tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan sehingga kita bisa tahu tujuan apa yang dicapai karena di perencanaan tahap awalnya adalah menetapkan tujuan dan bagaimana cara mencapainya.
Terus selanjutnya adalah otomatis kalau sudah melakukan perencanaan, kita butuh organizing, butuh pembagian job deskripsi. Aku melakukan ini, kamu melakukan itu. Seperti itu. Selanjutnya otomatis karena sudah direncanakan, akhirnya kita tahu siapa yang akan melakukan, berapa jumlah SDM yang dibutuhkan. Terus selanjutnya dengan perencanaan otomatis kita jadi tahu apakah kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan itu efektif atau tidak. Selanjutnya adalah ketika melakukan pengawasan kita sudah punya standar karena pada saat pengawasan adalah melihat kondisi real dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke. Terus selanjutnya keuntungan perencanaan otomatis untuk mencapai tujuan dilakukan secara teratur karena tadi ya sudah ada jelas rancangan langkah-langkahnya. Terus selanjutnya otomatis hal-hal yang tidak efisien tidak ada karena sudah direncanakan. Terus selanjutnya adalah keuntungan perencanaan akhirnya kita bisa mengukur hasil kegiatan ya otomatis tadi dalam melakukan pengawasan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran. Pengukuran saat ini dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus selanjutnya adalah memberikan fungsi landasan pokok. Tadi saya udah bilang bahwa di perencanaan adalah fungsi dasar. Otomatis dia akan menjadi landasan bagi fungsi-fungsi selanjutnya, terutama adalah fungsi pengawasan atau controlling. Kelemahan perencanaan. Jadi memang manfaatnya banyak, tapi tetap ada kelemahan. Cuma kelemahan ini bisa diminimalkan ketika kita sudah tahu teorinya. Oh, harus seperti ini, seperti itu. Kelemahan yang pertama adalah adanya keterbatasan untuk mengetahui informasi yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi misalnya seorang kepala ruang, misalnya dia sudah membuat perencanaan tapi terkait dengan tren isu, misalnya tren isu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mungkin kepala ruang nggak tahu, sehingga walaupun sudah dibuat perencanaan, ya mungkin di tengah jalan akan ada perubahan. Terus perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Terus selanjutnya adalah hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu hasil yang akan dicapai. Terus menghambat timbulnya inisiatif sebenarnya dan ide-ide baru. Sebenarnya kalau di perencanaan kan kita sudah memplan ya, punya alternatif A, B, C, D, E. Sehingga mungkin pada saat pelaksanaan staf ada ide baru tapi kita sudah punya perencanaan, lah itu. Tapi sebenarnya ide-ide baru juga tetap disampaikan saja nggak apa-apa. Kak, toh akhirnya bisa, jadi perencanaan itu nanti kita bahas di belakang, prinsipnya adalah dia harus fleksibel, harus nggak kaku, jadi bisa berubah tadi berdasarkan ada inisiatif atau ide-ide baru dari bawahan. Terus selanjutnya adalah menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staff. Ini sama tadi ya, ketika sudah diplanningkan A, B, C, kadang misalnya mohon maaf, misalnya koordinator mata kuliah ya, dia sudah memplanningkan untuk belajar tentang manajemen keperawatan nanti metode pembelajarannya ini ya, misalnya Putri koordinatornya, pembelajarannya nanti PBL ya, problem based learning yang 7 jam. Lah padahal mungkin dosen pemberi materi punya ide yang lain, sehingga makanya di perencanaan itu harus didiskusikan. Nanti akan tujuannya apa yang harus dicapai, itu ide-idenya dipaparkan pada saat menyusun perencanaan. Terus selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Yang pertama adalah sebagai pengarah ya. Tadi karena dia sebagai landasan, ya otomatis dia akan menjadi arahan untuk fungsi selanjutnya. Ada fungsi organizing, fungsi actuating, dan fungsi controlling. Terus jadi fungsi arahan itu maksudnya perencanaan sebagai pengarahan itu maksudnya harapannya apa yang akan dicapai itu sudah terkoordinir. Ya walaupun tadi Putri bilang bahwa segala sesuatu itu pasti akan mengalami perubahan. Ya kan? Dan mungkin tidak bisa diprediksi, tapi dengan adanya perencanaan harapannya ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi tadi bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Selanjutnya adalah perencanaan, fungsi perencanaan adalah untuk meminimalkan pemborosan sumber daya.
ya jelas ya wong sudah diplankan. Misalnya, oh untuk yang shift malam 2 perawat misalnya. Kalau sudah diplankan ya otomatis sumber daya entah itu terkait dengan bahan habis pakai, entah itu peralatan, itu bisa diminimalkan. Karena di perencanaan, intinya di perencanaan kan ngomongin tujuannya mau apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan, kapan. Kalau sudah terencana ya otomatis hal-hal yang boros tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Jadi gini, ketika saya akan melakukan fungsi pengawasan atau pengontrolan, dasarnya apa? Dasarnya ya tadi, tujuan apa yang akan saya capai, dicocokkan dengan keadaan saat ini. Sehingga ketika saya akan melakukan penilaian, ya harus ada dulu tujuan apa yang akan dicapai. Terus selanjutnya adalah prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama adalah prinsip yang pertama, seorang kepala ruang ini harus tahu bagaimana cara membuat rencana yang baik. Seperti tadi ya, misalnya nanti kita bahas bahwa oh harus fleksibel, harus melihat tren yang akan datang sehingga bisa menentukan alternatif-alternatif tindakan. Terus selanjutnya adalah memandang suatu proses perencanaan sebagai rangkaian kegiatan yang dijawab dengan pendekatan 5W1H. Apa 5W1H? What, where, when, why, who. Dan satu adalah how. Terus prinsip selanjutnya adalah memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan teknik ilmiah. Tadi tahap pertama dari perencanaan kan sebenarnya tahap yang pertama sebelum tujuan dia prioritas masalah dulu. Ada berapa masalah, selanjutnya diurutkan, baru penentuan tujuan. Selanjutnya adalah persyaratan perencanaan. Yang pertama adalah faktual. Ada faktual, fleksibel, logis, komitmen, dan komprehensif. Faktual apa artinya? Faktual itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian yang ada, sehingga harapannya ketika sesuai dengan fakta ya akhirnya perencanaan tadi wajar untuk bisa mencapai tujuan. Selanjutnya adalah fleksibel. Fleksibel itu perencanaan yang kita buat itu luas, bisa berubah setiap saat, tidak saklek, tidak kaku. Terus selanjutnya adalah logis. Logis ini rasional ya, artinya ketika membuat tujuan ya bisa diterima oleh akal sehingga bisa perencanaan tadi bisa kita laksanakan. Selanjutnya adalah perencanaan selanjutnya itu membutuhkan juga komitmen. Komitmen untuk apa? Ya komitmen untuk melaksanakan rencana tindakan. Ini dari seluruh lini ya. Selanjutnya adalah komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh. Jadi ibaratnya perencanaan nggak ngomongin fisik saja, tapi ngomongin psikis. Sama seperti di ruangan, kepala ruang ketika membuat perencanaan ya nggak hanya ngomongin perawat saja, tapi juga benda mati, juga ngomongin tentang tenaga kesehatan yang lain, juga ngomongin tentang pasien. Terus ini jenis-jenis rencana, ada rencana strategi dan rencana operasional. Kalau rencana strategi itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi ibaratnya tujuan yang dicapai itu tujuan umumnya. Tapi kalau renov itu jangka waktunya lebih pendek. Dia bisa bulanan, bisa mingguan, dan bisa tahunan. Tapi kalau renstra itu 5 tahun sekali misalnya. Tapi kalau renov bisa per bulan, bisa per eee, minggu ataupun, per tahun. Bentar sayang, bentar ya. Terus selanjutnya adalah, langkah-langkah perencanaan. Yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi, terus ada identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengajian hambatan dan kelemahan, dan penyusunan RKO, rencana kerja operasional. Yang pertama adalah analisis situasi. Putri, ini analisis situasi kalau terkenalnya kan SWOT ya, tapi sekarang itu kita bukan melihat
kelebihan, kekurangan dulu enggak, tapi kita melihat situasi yang di luar dulu. Kita melihat ada peluang apa, kita melihat ada ancaman apa, barulah kita melihat kita punya apa, kita kurang apa. Jadi analisis situasi dulu. Kalau di proses keperawatan berarti ibaratnya analisis situasi adalah pengkajian terlebih dahulu. Putri, analisis situasi tadi untuk melihat peluang, ancaman, kelebihan, kekurangan dilakukan dengan apa? Ya bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, bisa juga dengan apa sih penyebaran kuesioner ya, seperti itu. Terus tadi setelah analisis situasi atau pengkajian selanjutnya adalah identifikasi masalah dan prioritasnya. Tadi setelah saya mengkaji terus melihat peluang, melihat ada ancaman, misalnya ada 3 masalah, misalnya terkait dengan dokumentasi, terus misalnya terkait dengan apa sih pasien jatuh, terus misalnya tentang cuci tangan. Nah dari 3 tadi saya prioritaskan mana nih yang urgent, yang dampaknya paling banyak ketika tidak dilakukan penyelesaian masalah. Terus setelah mengurutkan masalah, selanjutnya adalah menentukan tujuan. Nih kan hampir sama kayak proses keperawatan kan? Pengkajian, terus selanjutnya pertama ini pengkajian, ini diagnosa dan diurutkan prioritasnya, selanjutnya adalah menentukan tujuan. Kalau di proses keperawatan di sini menentukan tindakan, tapi ini di sini. Nah, setelah menentukan tujuan, selanjutnya adalah kita tetap dikaji, ada hambatan apa, ada kelemahan apa. Selanjutnya kita menyusun intervensi atau rencana kerja operasional. Sampai sini mudeng ya? Oke, kita lanjut. Oke, lah langkah-langkah dari perencanaan tadi dirumuskan dalam bentuk yang pertama adalah menetapkan visi misi. Jadi visi ruangan mawar misalnya, ruangan mawar ini 5 tahun ke depan mau pengen seperti apa? Itu ya, itu visi. Apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, terus selanjutnya adalah atau mungkin bisa 10 tahun ke depan, terus selanjutnya adalah perumusan visi. Maaf, perumusan misi. Kalau visi ini adalah apa yang akan dicapai, misi itu tindakan untuk mencapai visi. Selanjutnya adalah dirumuskan filosofi. Kemarin masih ingat filosofi apa? Ya, filosofi adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu. Karena ngomonginnya keperawatan, berarti filosofi di keperawatan. Misalnya, oh, bahwa semua SDM keperawatan ini akan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas misalnya. Terus selanjutnya adalah perumusan tujuan. Perumusan tujuan berarti apa? Ya tujuan apa yang akan dicapai. Tujuan ini bisa tujuan umum maupun tujuan khusus ya. Tujuan umum itu berarti dia lebih apa sih? Lebih panjang. Contohnya apa, Bu? Tujuan umum. Contohnya adalah tujuan umumnya di sini adalah bahwa semua perawat itu bisa mengenali kebutuhan pasien dan bisa memandirikan pasien. Itu misalnya tujuan umumnya. Nah, tujuan khusus itu lebih operasional, jadi lebih bisa terukur. Contohnya misalnya tujuan khususnya adalah seluruh atau 100% perawat itu akan mengorientasikan pasien baru ketika datang ke ruangan mawar dari semenjak pertama masuk. Itu tujuan khusus. Jadi kalau tujuan khusus itu lebih mudah terukur karena dia operasional. Terus selanjutnya adalah kebijakan. Kalau kebijakan ini dia lebih ke ngomongin tentang aturan-aturan berdasarkan tadi agar tujuan khususnya bisa tercapai otomatis harus disusun kebijakan. Tadi kan pengennya 100% seluruh perawat itu mengorientasikan pasien, ya otomatis dibuat kebijakan bahwa perawat wajib bla 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 bla. Terus selanjutnya prosedur dibuatkan SOP-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah aturan atau regulasi. Oke, model perencanaan ini ada perencanaan reaktif, perencanaan inaktivisme, perencanaan preaktivitisme, dan perencanaan interaktif. Yang pertama adalah perencanaan reaktif. Kalau perencanaan reaktif itu perencanaan dibuat ketika timbul masalah.
gitu. Ini termasuk perencanaan konvensional juga. Konvensional itu maksudnya zaman dulu. Jadi kalau reaktif itu misalnya kayak kamu lah, Mbak dan Mas, Bapak Ibu, naik mobil mau ke depan tapi tetap melihat belakang ya. Jadi orientasinya adalah dia melihat masa lalu ada masalah apa, barulah dibuat perencanaan. Kalau perencanaan inaktivisme ini juga sama, masih konvensional juga. Jadi dia membuat perencanaan itu seperti air mengalir di sungai ya. Jadi apa sih, pelan, 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 pelan gitu. Terus sehingga ketika ada perubahan dia nanti adaptasinya agak lama. Terus selanjutnya adalah perencanaan preaktivisme. Kalau preaktivisme itu benar-benar dia orientasinya ke depan, penggunaan teknologi, dan dia kurang menghargai pengalaman dan masa lalu. Nah, yang terakhir ini adalah perencanaan interaktif. Kalau interaktif itu dia melihat masa lalu, melihat masa kini, dan melihat masa yang akan datang. Seperti itu. Yang pada prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan. Dan di interaktif karena dia melihat masa depan, otomatis dia juga sudah mengantisipasi ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi. Terus tadi kan untuk perencanaan ada hambatan, ada kelemahan ya. Ini adalah cara-cara agar hambatan tadi itu bisa berkurang. Yang pertama adalah stafnya, perawatnya diingatkan tentang tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi pada saat tiap meeting morning diingatkan tentang tujuan umum dan tujuan khusus dari ruangan. Selanjutnya adalah, bentar sayang, perencanaan itu harus fleksibel. Fleksibel itu tadi harus bisa berubah, bisa diubah, tidak kaku. Terus selanjutnya adalah melibatkan seluruh karyawan, harus spesifik, sederhana, dan realistis. Spesifik itu artinya tujuannya jelas. Sederhana itu artinya dari yang umum ke yang kompleks. Realistis berarti apa? Sesuai dengan logika. Kenali waktu, terus perencanaan itu harus terintegrasi. Yang tadi saya bilang bahwa dia harus komprehensif. Terus untuk perencanaan juga tadi saya lupa. Bu, apakah perencanaan untuk fungsi manajemen keperawatan ada SMART seperti menyusun perencanaan dalam proses keperawatan? Kalau SMART di proses keperawatan kan spesifik, measurable, achievable, terus reasonable, dan time. Nah, sementara kalau di perencanaan itu ada SMART sendiri juga, sama, cuma nanti A-nya yang berubah. Yang pertama spesifik, spesifik sama, jelas, jelas tujuannya, sasarannya jelas. Selanjutnya adalah measurable, berarti tujuannya bisa apa? Diukur. Terus selanjutnya A-nya itu bukan achievable, tapi appropriate. Artinya tujuan yang disusun itu harus sesuai dengan visi misi. Selanjutnya adalah R-nya kalau di proses perawat kan reasonable ya. Kalau ini realistik, realistis itu berarti harus melihat keadaan diri. Bisa nggak kira-kira dicapai? Terus selanjutnya time itu sama target waktu. Saya ulangi, SMART di fungsi perencanaan manajemen keperawatan, spesifik, measurable, appropriate, realistik, dan time. Mudah ya? Nanti kalau nggak ada yang belum paham bisa ditanyakan di forum. Terus kalau aplikasinya ada ini aja yang contoh jangka pendek, ada rencana harian, bulanan, tahunan. Ini masing-masing kepala ruang, Katim, anggota tim itu harus punya rencana harian, bulanan, sama tahunan. Bukan hanya kepala ruang, enggak, tapi seluruh lini dari kepala ruang, ketua tim sampai anggota tim. Walaupun nanti isinya akan berbeda ya, jelas ya, wong job desk-nya juga berbeda. Contohnya misalnya kepala ruang, rencana hariannya berarti dia akan melihat kondisi pasien, dia akan mengawasi ketua tim, akan mengawasi anggota tim. Kalau bulanan berarti kepala ruang dia akan membuat planning rapat atau membuat punya planning untuk presentasi kasus dengan para perawatnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terus rencana bulanan juga terkait membuat jadwal shift, ini tugasnya kepala ruang ya. Terus rencana tahunan itu kepala ruang bisa aja dia membuat laporan kinerja dari bawahannya, ataupun rencana tahunan itu misalnya, dia punya planning terhadap
bawahannya untuk kapan harus studi lanjut, kapan harus ikut seminar, kapan harus ikut pelatihan PPGD misalnya, karena itu adalah, syarat. Itu kepala ruang, nanti Katim sendiri lagi. Katim rencana hariannya ya otomatis rencana hariannya dia akan memberikan asuhan ke pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Terus dia akan melakukan pengawasan ke anggota tim, rencana bulanan kaitannya dengan presentasi kasus tadi bersama dengan kepala ruang, rencana tahunan kaitannya dengan mana anggota timnya yang belum belum skillnya belum kompeten sehingga disarankan untuk ikut pelatihan. Itu rencana tahunan dari ketua tim. Ya, saya rasa itu saja. Kalau ada hal-hal yang belum mudeng, silakan nanti disampaikan di forum diskusi. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.